Transisi energi adalah kita menggantikan PLTU batubara dengan renewables gitu, dengan energi terbarukan ya, angin atau surya gitu ya. Walaupun yang definisi energi terbarukan itu juga ada hydro, juga ada geothermal gitu ya. Karena memang tetap narasi utama adalah kan ya, angin dan surya. Inilah yang saya akan katakan bahwasanya itu bukanlah suatu solusi yang benar kalau kita tinjau dari hukum termodinamika. Hai guys, bersama kembali Bob S. Effendi pada siang hari ini, hari Sabtu tanggal 12 Desember 2022. Kita akan membahas transisi energi, sebuah topik yang memang sangat hangat, yang lagi populer dibahas oleh para kepala negara baik di G20 di Bali atau di COP27 di Mesir ataupun di media, koran, dan semua pakar energi mengatakan transisi energi. Bahkan seluruh kebijakan energi dunia saat ini diarahkan menuju transisi energi. Nah, saya ingin membahas tentang transisi energi karena tesis saya mengatakan sebagian besar orang atau sebagian besar dunia, ya mohon maaf, saya akan mengatakan bahwasanya pandangan tentang transisi energi menurut saya adalah pandangan yang salah. Jadi kalau kita bicara transisi energi dari perspektif termodinamika, yes, saya akan membahas perspektif transisi energi dari termodinamika. Nah, sebelum kita memulai pembahasan hal tersebut, saya perlu jelaskan pada umumnya narasi yang disebut namanya general narrative. Apa itu transisi energi adalah pertama adalah bagaimana menggantikan ya energi fosil atau energi fosil khususnya batubara, minyak dan gas menjadi energi yang bersih. Itu temanya. Nah, selalu narasi utamanya bagaimana kita menggantikan energi fosil itu atau khususnya batubara adalah dengan renewables atau energi terbarukan, khususnya adalah angin dan surya. Itu adalah narasi dunia. Yang ingin saya katakan itu adalah solusi yang salah, karena itu justru tidak akan mencapai target. Nah, ya, jadi sehingga ini adalah ancaman daripada peradaban manusia, ya. Nah, karena meningkatnya temperatur bumi, ya. Nah, diduga atau diasumsikan bahwasanya meningkatnya temperatur bumi ini adalah karena CO2 akibat ulah manusia, ya. CO2 akibat ulah manusia, walaupun ini masih diperdebatkan, tapi sementara ini kita terima saja CO2 akibat ulah manusia. Nah, jadi kata kunci dari transisi energi adalah menurunkan emisi, karena targetnya adalah gimana pada tahun 2100 temperatur itu tidak naik melebihi 1,5 derajat. Itu targetnya ya. Apapun kegiatan manusia itu membutuhkan energi ya, mau dia kegiatan manusia, mau dia alam semesta, mau dia binatang, semua akan membutuhkan energi. Nah, tentunya khususnya untuk ekonomi, maka energi itu harus energi yang terjangkau atau murah. Nah, sementara saat ini energi murah dan terjangkau itu hanya bisa didapat oleh batu bara yang memberikan emisi cukup besar gitu ya. Nah, itulah pokok ceritanya ya, narasinya, bahwa transisi energi adalah kita menggantikan PLTU batubara dengan renewables gitu, dengan energi terbarukan ya, angin atau surya gitu ya. Walaupun yang definisi energi terbarukan itu juga ada hydro, juga ada geothermal gitu ya. Nah, juga ada biomasa. Tapi saya nggak mau membahas semua itu karena memang tetap narasi utama adalah energi terbarukan ya, angin dan surya. Inilah yang saya akan katakan bahwasanya itu bukanlah suatu solusi yang benar kalau kita tinjau dari hukum termodinamika. Hukum termodinamika itu ada dua ya, yang hukum termodinamika hukum pertama atau hukum kedua. Nah,
Jadi karena hampir semua orang yang misalnya kuliah di engineering atau di science pasti pahamlah hukum termodinamika. Jadi mungkin dengan pendekatan seperti ini kita akan bisa melihat rasionalisasinya, bahwasanya narasi yang sekarang ada di dunia tentang transisi energi menurut saya adalah narasi yang salah. Nah, oke, marilah sekarang kita lihat dulu ya termodinamika ya. Khususnya saya akan fokus kepada hukum termodinamika yang pertama gitu ya. Hukum termodinamika yang pertama itu ada matematikanya, saya nggak akan membahas hukum matematikanya, tetapi saya akan membahas yaitu istilah sederhananya ya, bahwa energi itu tidak bisa diciptakan ataupun tidak bisa dihapuskan atau dihancurkan. Jadi energi itu adalah kekal ya. Jadi jumlah energi yang ada di alam semesta ini, mulai dari alam semesta ini terbentuk sampai nanti kiamat, jumlahnya tuh tetap sama gitu ya. Nah, hukum termodinamika ini yang pertama adalah diperkenalkan atau ditemukan oleh dua orang ilmuwan ya. Yang satu namanya Julius Robert Myers, yang satu lagi James Prescott Joule. Mungkin banyak yang lebih terkenal, yang lebih kenal dengan nama Joule ya, karena memang energi itu sekarang dipakai dengan istilah Joule gitu ya. Namun banyak yang nggak tahu, tapi sesungguhnya ide awalnya atau prinsip dasarnya itu yang mengedepankan adalah Julius Robert Mayer gitu. Yang menarik adalah, jadi kalau Joule itu ada memang mathematicians, tapi kalau Julius Robert Mayer itu adalah dokter biologis gitu ya. Nah, yang menarik dari Julius Robert Mayer ini, dia lahir 1814 dan meninggal 1878. Pada tahun 1840, Julius Robert Mayer ini sempat ditugaskan dia orang Inggris untuk bertugas di Batavia. Ya, di Batavia. 1840 Julius Robert Mayer selama 10 tahun ada di Batavia, Jakarta, yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta. Lalu yang dia amati ternyata hemoglobin, karena dia adalah biologis, warna darah ya, orang-orang yang tinggal di daerah Katulistiwa yang panas sama orang-orang Eropa ternyata berbeda warnanya ya, hemoglobinnya berbeda. Lalu dia melihat apakah ini akibat adanya panas. Disitulah dia mulai menduga ternyata panas itu berdampak kepada makhluk hidup dan struktur sel dan lain-lain. Nah, akhirnya ketika dia kembali lagi ke Eropa, disitulah dia akhirnya bertemu dengan James Prescott Joule yang memang sudah menjadi ilmuwan, dan mereka berkolaborasi sehingga lahirlah yang disebut hukum kekekalan energi ya, bahwa energi itu tidak bisa diciptakan ya. Jadi nggak ada ya yang bisa menciptakan energi, kecuali ya udah ada dari zaman dulu ya. Dan juga tidak bisa dihancurkan, jadi nggak bisa di-destroyed. Jadi dalam bahasa Inggrisnya, energy cannot be created nor destroyed. Energi adalah kekal. The only thing yang kekal di dalam alam semesta itu adalah energi ya. Artinya apa? Mari kita simak dulu ya. Artinya bagi sektor energi, artinya untuk bisnis energi. Selama ini orang bicarakan sebagai seolah-olah energi itu pada umumnya adalah bisa dibikin, bisa diproduksi. Karena ngomong produksi energi, ya kan selalu ada kata-kata, kita Google aja apapun juga ya, produksi energi. Kata-kata istilah produksi energi sesungguhnya kalau kita lihat dari hukum termodinamika adalah kata-kata yang salah. Karena energi itu sebenarnya bukan diproduksi, tetapi dikonversi ya. Karena energi itu nggak bisa diciptakan dan nggak bisa dihancurkan, jadi energi itu cuman berpindah-pindah ya, dari satu jenis, dari satu ini berpindah, bertransform menjadi bentuk lain daripada energi ya. So energy can be only transformed from one type, one form to another form of energy. Nah, jadi proses transformasi ini tentunya juga membutuhkan energi gitu ya. Jadi sehingga bisnis energi itu tidak lain adalah bisnis konversi energi ya. Di dalam melakukan konversi energi itu yang dihasilkan adalah panas dan tentunya juga adalah limbah, waste
heat and waste gitu ya. Jadi bisnis energi adalah bisnis konversi energi. Jadi sehingga makna sesungguhnya adalah karena ini adalah bisnis konversi, tentunya adalah yang kata kunci terpenting adalah efisiensi. Berapa efisien ya. Jadi kan sederhana. Berapa efisien kita melakukan konversi ini, mengkonversi dari satu jenis energi ke jenis energi yang lain. Ya sama lah kalau kita lihat bagaimana kita air juga kan bertransformasi ya setiap saat ya. Air itu dalam bentuk naturalnya adalah liquid, tetapi ketika temperatur itu berubah dia bisa menjadi gas kalau temperatur naik gitu ya, atau dia bisa menjadi padat, menjadi es kalau temperatur turun. Jadi temperatur atau panas atau dingin itu mempengaruhi status zat tersebut ya. Misalnya tentunya ketika siklus itu muter, setiap kali terjadi siklus, apakah dia dari air lalu ke steam lalu ke air lagi, maka pasti akan terjadi berkurang. Jadi misalnya dari air kita jadikan steam, terus dari steam kita kondensasi jadi air lagi, kita putar-putar itu terus. Setiap kali kita putar-putar itu, setelah kita berapa lama kita putar, tentunya pasti nggak akan kembali lagi utuh volume air itu, betul kan? Pasti akan ada hilang ya. Nah, inilah termodinamika ya. Inilah termodinamika. Nah, jadi ternyata kita selalu berbicara, saya sebagai engineer berpuluh-puluh tahun, saya selalu melihat termodinamika itu hanya istilahnya terkait dari sisi mechanical, kelistrikan, panas dan lain-lain. Tapi ternyata alam semesta pun, tumbuh-tumbuhan, biologis itu juga menganut hukum termodinamika ini, karena mereka juga apakah kupu-kupu, apakah dia harimau, apakah tumbuh-tumbuhan juga mempergunakan energi ya. Karena dia mempergunakan energi, maka dia juga terconstrain, terkukung dengan hukum kekekalan energi. Artinya sama, mereka juga harus melakukan konversi. Nah, salah satu konversi yang paling penting di dalam siklus kehidupan manusia sesungguhnya adalah konversi energi yang dilakukan oleh tumbuhan yang diberi nama yang kita semua kenal pada saat kita SMP dan SMA, yang disebut namanya fotosintesis. Jadi fotosintesis itu dia mengkonversi matahari, energi matahari, sehingga menghasilkan oksigen dan glukos gitu ya, oksigen dan gula. Nah, jadi kalau kita lihat, maka ada jumlah energi yang masuk atau energi yang diinvest oleh si spesies tersebut, dalam hal ini misalnya tumbuhan, dan juga ada energi outputnya atau returnnya gitu ya. Jadi artinya kalau kita bicara efisiensi, maka kita juga bicara yang disebut namanya adalah energy return from an energy gathering activity atau energy return on energy invested. Jadi berapa energi yang kita gather, kita kumpulkan, dan berapa energi yang nanti dihasilkan dari kegiatan konversi tersebut. Nah, itulah yang disebut EROI, energy return on energy invested. Untuk yang mau Google, silakan Google EROI, energy return on energy invested ya. Nah, jadi efisiensi itu sesungguhnya maka bisa kita lihat dari sisi EROI. Begitu juga tubuh manusia. Tubuh manusia itu ketika kita makan makanan adalah menjadi energi masuk ke perut. Nah, maka terjadilah proses di mana dia menjadi panas, menjadi gula, dan juga menjadi waste. Sama prosesnya, baik dia foto, selalu adalah prinsipnya dia ada input energinya, maka ada panas yang dihasilkan dari semua proses konversi energi, dan ada waste-nya, waste produknya. Tinggal panas itu dikonversi menjadi apa. Kalau di tubuh ya macam-macam gitu ya, ATP dan lain-lain. Nah, karena ini adalah konversi, maka ada efisiensi. Kalau untuk manusia, kita mengkonversi makanan itu akhirnya menjadi energi yang dipakai di dalam tubuh, efisiensi kita adalah sekitar 25%. Nah, sementara kalau untuk fotosintesis untuk tumbuhan itu adalah 26% ya. Nah, jadi sehingga kita bisa lihat bahwasanya tumbuhan itu memiliki konversi energi yang lebih efisien dibanding manusia gitu ya, dibanding tubuh kita sendiri gitu ya.
Nah, mengapa? Ya karena tentunya tumbuhan itu evolusinya jauh lebih lama dari manusia. Karena evolusi itu juga menyebabkan penyempurnaan ya. Evolusi membuat penyempurnaan ya dalam evolusi itu. Nah, berikutnya adalah kita juga melihat ya bahwasanya bukan cuma hanya di tumbuhan tetapi semua makhluk hidup, bahkan dinosaur, binatang-binatang melata dan lain-lain ya. Bahkan ada salah satu buku yang mungkin teman-teman bisa baca adalah yang disebut di karangan daripada Charles A. Hall, judulnya Energy Return on Investment. Nah, Charles A. Hall ini dia adalah bukan mechanical engineering, bukan juga mathematicians, tetapi dia adalah biologist. Jadi dia melihat energy return on energy investment ini bahwa juga berlaku di dalam makhluk hidup biologis ya, bahwa istilahnya evolusi itu juga terpengaruh dengan energi ROI ini, energy return on energy investment. Artinya mereka juga terpengaruh karena mereka memakai energi ya. Saya kutip gitu ya, dia mengatakan pada halaman 85, biology, ecology, and natural selection. Ini kata kunci. Natural selection itu evolusi ya. Natural selection can be all described elegantly and fully from an energy perspective based on the law of thermodynamics. Jadi artinya apa? Natural selection, evolusi itu juga kita bisa ngelihat dari proses thermodynamics gitu ya. Jadi kalau kita kembalikan lagi kepada EROI tadi ya, thermodynamics itu pada energy return on energy invested, ternyata dari sisi evolusi, nah spesies yang akhirnya survive gitu kan, kita masih ada makhluk yang masih survive dari zaman dinosaur sampai sekarang. Ada yang extinct tapi ada yang survive gitu ya. Ternyata atau nggak usah zaman dinosaur, makhluk-makhluk yang sekarang juga yang masih zaman 1000, 2000, 3000-an tahun ya. Kalau dinosaur kan udah 66 juta tahun ya. Kita tahu dinosaur itu yang paling lama. Jadi dinosaur itu extinct ya, dinosaur itu extinct. Tapi dia tidak secara garis spesiesnya ya, itu sekarang masih ada. Ada yang tahu nggak sekarang dinosaur itu menjadi apa? Ya betul, ayam. Ayam itu nggak lain adalah dinosaur. Perbedaannya dia adalah dinosaur itu adalah karena badannya besar, dan karena badan besar sehingga dia nggak bisa jalan, nggak bisa terlalu cepat ya. Nah nanti saya bahas kenapa akhirnya dinosaur itu extinct. Nah sehingga akhirnya dia memiliki ROI yang rendah. Jadi ternyata menurut Charles Hall ya, spesies yang akhirnya extinct adalah memiliki ROI yang tipis gitu, ROI tipis gitu ya. Nah ROI yang tipis itu pada akhirnya akan extinct ya, dia nggak akan sustain gitu ya. Jadi ROI yang sangat tipis dia akan terdampak kepada gejolak gitu ya, gejolak yang terjadi di alam saat itu gitu ya. Sehingga saking tipisnya dia akan biasanya ketika terjadi gejolak maka dia akan ROI itu akan jatuh sehingga dia akhirnya extinct gitu ya. Nah kalau yang dia akhirnya sustain, yang akhirnya bertahan adalah yang ROI-nya lebar gitu ya, dia akhirnya bisa bertahan ROI-nya. Nah tetapi kalau ROI-nya negatif, artinya di bawah, lebih defisit, ya itu immediately dia pasti akan extinct, gak akan lama lah, immediately. Kalau ROI-nya tipis dia masih bisa bertahan. Nah jadi kita bisa ngelihat mengapa dinosaur itu berevolusi jadi dulu tingginya 30 meter menjadi sekarang ayam ya, adalah karena evolusi pemanfaatan energi gitu. Kenapa evolusi pemanfaatan energi? Nah, karena 66 juta tahun yang lalu diduga terjadilah hujan meteor, atau hujan meteor, atau ada meteor yang jatuh ke bumi sehingga akhirnya membunuh banyak. Akhirnya bumi ini kebakaran ya, 66 juta tahun yang lalu bumi ini kebakaran karena meteor jatuh.
Ada yang mengatakan hujan meteor, ada mengatakan satu meteor besar sehingga airnya meledak, panas, dan akhirnya matahari tertutup dan akhirnya banyak tumbuhan mati. Nah, ketika tumbuhan-tumbuhan besar mati karena terhalang mataharinya nggak ada atau memang karena terbakar, nah maka binatang-binatang yang kecil akan mati yang memakan tumbuhan-tumbuhan. Maka dinosaur yang memakan karnivora tersebut, yang memakan tumbuh-tumbuhan, yang binatang memakan karena tumbuh-tumbuhannya habis, maka binatang-binatang yang memakan tumbuh-tumbuhan yang disebut herbivora tentunya akan mati. Dan tentunya binatang-binatang kayak dinosaur yang memakan herbivora ya pada akhirnya juga mati. Nah, ya mungkin juga kena meteor ya, tetapi pada akhirnya yang terjadi kenapa mereka berevolusi gitu ya, dari dinosaur, dari tadinya kakinya tingginya 30 meter tambah kecil dan akhirnya menjadi burung gitu ya. Sederhana, karena evolusi. Jadi yang terjadi yaitu scarce resources. Jadi kita bayangkan 66 juta tahun yang lalu ya, terjadi kelangkaan makanan karena semua kebakar, semua tertutup. Jadi sehingga dinosaur itu yang tingginya 30 meter, yang tadinya dia untuk mencari makan nggak perlu jalan terlalu jauh lah. Jadi anggaplah kalau kita manusia, kita muter-muter di RT dan RW, nggak perlu ke kelurahan, ya kita udah dapat mangsa gitu ya. Nah bayangkan ketika terjadi hujan meteor itu, bumi terbakar semua, maka si dinosaur ini ya tentunya kalau yang besar udah mati duluan, tapi banyak dinosaur yang kecil-kecil kayak Velociraptor gitu ya, khususnya Velociraptor karena dia yang akhirnya survive menjadi ayam ya. Velociraptor, keturunan Velociraptor itu kan nggak terlalu besar ya, mungkin segede manusia gitu ya. Maka dia tadinya cuman muter-muter di RT RW, lingkungan RT RW ya, mungkin akhir tambah lama ke kelurahan, paling jauh dulu ke kelurahan sebelum terjadi jatuh ke meteor. Maka ketika dia jatuh ke meteor, bukan cuma dia harus muter-muter kelurahan, tapi dia mungkin harus jauh lebih jauh. Dia harus ke Bogor, mungkin dia harus ke Depok, dia mungkin harus ke Tangerang, mungkin harus ke Bekasi, jauh sekali. Dan tentunya karena itu jauh sekali, dengan kaki yang besar ya, itu maka tidak menjadi efisien. Dia harus jalan jauh. Akhirnya perlahan-lahan kaki yang besar tubuhnya itu menciut. Karena yang bisa ditemukan kalau even dia ketemu makanan ya, itu pasti jumlahnya sedikit. Jadi setelah jutaan tahun ya, setelah ribuan tahun apa jutaan tahun, mulai dari Velociraptor yang mungkin setinggi manusia 2 meter apa 3 meter, pelan-pelan dia menjadi menciut, dan akhirnya karena setiap kali dia berevolusi, dia mencoba mengefisiensikan penggunaan energi, maka tubuhnya itu berevolusi yang tadinya kaki menjadi sayap ya. Karena kalau dia pakai sayap, dia sekali ngeplak dia bisa jalan misalnya 1 kilometer apa 2 kilometer gitu ya. Jadi sayap itu jauh lebih efisien ya untuk dia covering long distances gitu ya. Nah itulah akhirnya dinosaur itu berevolusi menjadi burung dan ayam atau unggas lah ya. Nah jadi apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan adalah scarce resources, adanya scarce resources. Ketika kita tidak ada scarce resources, ketika ini menurut Charles Hall ya, jadi evolusi itu natural selection itu tidak terjadi ketika tidak ada scarce resources, tidak ada kelangkaan dari sumber daya. Ketika sumber daya kita abundance ya, maka iroi tipis pun nggak ada masalah, bisa bertahan. Tetapi ketika terjadi gejolak di mana resources itu mungkin tambah tipis apa tambah langka, maka iroi tipis itu dapat dijamin akan extinct. Itu tesisnya. Nah sekarang kita juga harus bisa kita terapkan juga sama sederhana. Kalau kita misalnya jualan pisang goreng atau kita jualan gorengan lah gitu ya, kan sederhana. Ya tentunya prinsip bisnis itu kan nomor pertama adalah margin ya, artinya biaya produksi ya itu harus lebih kecil daripada harga jual. Disitulah ada keuntungan. Nah tentunya kita juga ada tiga opsi ya, 3 opsi bagaimana kita menilai sebuah bisnis. Pertama adalah opsi tentunya semua orang ingin keuntungan itu marginnya lebar ya. Tentunya tidak terlalu lebar,
ada balance ya, karena kalau dia terlalu lebar maka menjadi mahal, orang mengatakan mahal, sehingga akan less marketnya berkurang ya, itu kan plus minus ya. Dia akan mencari suatu balance ya, keseimbangan kalau kita jualan antara market price dengan margin produksi dia ya, sehingga akan ketemulah margin itu biasanya apakah ya normally gitu ya 30-40%. Itu biasanya orang udah puas dengan keuntungan 30-40%. Kalau misalnya kita bicara istilahnya kaki lima atau istilahnya UKM ya, usaha kecil dan menengah. Namun kalau misalnya skalanya lebih besar, skala-skala perusahaan raksasa kayak Facebook dan lain-lain ya, tentunya untuk mendapatkan margin sebesar itu sangat sulit. Mereka bicara marginnya margin 10% gitu ya. Nah, tetapi yang saya bicarakan di sini adalah UMKM, di mana yang disebut self financing. Karena self financing arti energi itu keluar dari diri kita sendiri. Jadi makanya prinsipnya adalah UMKM atau orang yang jual pisang goreng, bakso dan seterusnya. Dia akan mencari suatu keseimbangan ya antara market price, berapa sih rata-rata orang mau beli dagangan dia, sama harga produksi dia. Dan dia akan mencari keuntungan yang layak ya, kata kunci layak. Tapi kalau dia memaksakan, anggaplah supaya dia bisa menangkap semua market, anggaplah menguasai market, lalu dia turunkan margin dia, mungkin dia tadinya 30 atau 40%, dia turunkan cuma 10%. Dia bilang, wah nggak ada masalah, saya cuma 10% aja, biar saya geber volume. Memang bisa kita kejar volume, kan ada dua pendekatan, yaitu kita kejar margin atau kita kejar volume. Biasanya kayak misalnya perusahaan-perusahaan besar itu adalah mengejar volume, tapi kalau perusahaan-perusahaan yang self finance UMKM, dia tentunya adalah mengejar margin, karena dia agak sulit untuk bisa margin kecil mengejar volume gitu ya. Nah, tentunya dia akan puas dengan hanya berbagi market share. Nah, tentunya kalau dia self financing, kalau dia terlalu tipis, maka eventually itu ketika terjadi gejolak apapun juga, misalnya tiba-tiba harga minyak goreng naik, harga tepung naik, maka dia pasti nggak akan bisa mengcover karena dia self finance gitu ya. Jadi dengan margin tipis, artinya eventually pada akhirnya pasti usaha tersebut akan bangkrut, kecuali dia dapat support dari bank ya, ada pihak lain, ada subsidi, ada some form of subsidi gitu ya. Tapi kalau dia mandiri, harus berdiri sendiri, maka udah pasti dia akan ini. Yang kedua tentunya ketika margin itu atau ROI itu negatif ya. Kalau dia negatif udah pasti nggak akan mulai. Itulah ketika kita melakukan FS atau feasibility studies gitu, maka kita akan melihat dong, kalau misalnya marginnya negatif udah pasti kita ngapain kita mulai sesuatu yang negatif. Dan tentunya kalau marginnya juga terlalu tipis, in the right man, orang yang punya akal sehat pun juga pasti tidak akan mulai bisnis itu. Kalau dilihat, oh marginnya cuma 10%, ya kan, pasti nggak akan sustain. Semua orang akan tahu nggak akan sustainable, karena kalau minyak gorengnya naik, harga ini naik, itu naik dan lain-lain, maka dia nggak akan sustain gitu ya. Nah, jadi bahwa ROI itu juga penting. Artinya baik di alam semesta secara biologis maupun secara bisnis, prinsipnya sama guys, sama. Artinya kalau kita mau sustainable, ROI kita harus lebar gitu ya. ROI kita harus lebar. Jadi energy return on investment. Jadi ketika saya ngomong ROI itu bukan uang ya guys, bukan uang, tetapi energi. Karena energi itu nggak bisa dibeli ya. Energi itu nggak bisa dibeli. Energi itu kan basically dikonversi ya. Jadi intinya berapa sih konversinya, membutuhkan energi berapa konversinya. Jadi untuk satu unit energi awal gitu ya, source energy itu menghasilkan berapa energi akhir ya. Itulah ROI basically. So it's not about uang gitu ya. It's about how efficient konversi energi kamu. Tentunya kalau kamu mulai dengan dan yang kita harus sadar juga, setiap unit energi atau setiap jenis energi gitu ya, apakah fosil, apakah nuklir, hydro dan seterusnya, itu memiliki yang disebut namanya densitas energi. Ya tentunya itu juga membantu, karena kalau densitasnya tinggi, konversinya pasti automatically akan lebih efisien dibanding yang densitasnya rendah. Betul, itu kan obvious ya, obvious lah gitu, nggak usah diomongin lagi gitu ya. Nah, jadi sekarang kalau kita ngelihat ke energi ya, nah jadi kalau
kalian Google namanya ada energy return on energy investment, itu selalu ada graph gitu ya. Kita selalu ada graph, kita bisa lihat ya bahwasanya kalau kita sekarang kembali ke transisi energi guys ya, yaitu yang mau kita gantikan itu adalah energi fosil, yaitu batu bara, gas, minyak dan lain-lain. Nah, energi fosil itu ya rata-rata on average ROI-nya adalah 1:30. Artinya apa? Satu unit energi batu bara itu menghasilkan 30 unit energi listrik gitu ya. Jadi 1:30. Nah, kalau kita menganut prinsip ROI tadi, termodinamika ya, sehingga supaya terjadi adanya sustainability gitu ya, supaya dia sustain dan istilahnya ROI-nya itu tentunya either harus sama atau harus lebih tinggi dong guys. Ini kan it's logical. Tadi saya udah menceritakan tentang pisang goreng gitu ya. Dia either dia sama ya, energinya ROI-nya sama, atau dia lebih tinggi, bukan lebih rendah. Sama kayak tadi kita pisang goreng. Kalau dia lebih rendah ya nggak make sense dong. Artinya kalau kita lihat dari sisi current energinya berarti dia negatif kan? Ya, artinya kalau dia lebih rendah pasti nggak akan sustain dong. Nah, sekarang kita lihat ya, kita lihat di gambar yang digambar. Coba guys, Google aja energy return on energy investment. Google aja yang mana aja, ambil gambarnya, maka kalau kita lihat fosil itu 30. Lalu kalau kita lihat sekarang narasi utama di dunia adalah fosil itu bisa digantikan dengan angin dan surya. Maka kalau kita lihat angin dan surya, ROI-nya itu adalah 1:5 guys. 1:5 ya si surya ini gitu ya. Nah, maka ini nggak akan sustain dong. Kalau dia 1:5, maka defisitnya anggap 1:5 yang kita gantikan 30 kan adalah 25 unit energi. Nah, 25 unit energi tentunya kan harus dikompensasikan. Inilah kenapa akhirnya harus butuh baterai storage ya. Lalu harus butuh backup generator, backup power ya, karena dia efisiensinya paling 15%-an gitu ya, surya itu. Maka selebihnya 85% apa? Kan harus ada backupnya juga. Maka 25 unit energi kompensasinya adalah biasanya dalam bentuk either backup baterai dan juga backup power. Atau yang ketiga juga adalah backup dalam bentuk feed-in tarif atau subsidi uang gitu ya. Maka karena dia nggak bisa mencapai 1:30-nya. Nah, atau kita ganti dengan energi yang jauh memiliki ROI lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat di dalam gambar, maka ada beberapa, yaitu hydro ya sekitar 1:40, 1:49, atau sekalian ya, yaitu energi yang ROI-nya paling tinggi, yaitu nuklir 1:75. Nah, jadi clear di sini ya, bahwasanya kalau kita lihat dari ROI aja, jadi kalau kita mau mengganti, ROI ini bukan masalah duit guys ya, bukan masalah duit, tetapi adalah masalah termodinamika. Energi harus dibayar dengan energi ya, antara harus balance ya, energi itu harus balance gitu ya. Bukan harus balance, harus lebih untung lah, kayak kita jualan gorengan gitu ya. Marginnya harus lebar, biaya produksinya lebih kecil dibanding harga jualnya. Nah, jadi jelas di sini pilihannya adalah nuklir gitu ya. Nah, juga kalau kita ngelihat yang disebutnya capacity factor ya. Capacity factor itu jadi kalau kita bicara energi, ada istilah lain yang lebih sering orang pakai adalah namanya capacity factor gitu ya. Nah, kalau ROI orang jarang ada yang paham gitu ya. Nah, maka kalau kita ngelihat aja capacity factor, jadi rata-rata jadi capacity factor itu rata-rata berapa dalam 1 tahun dispatcher itu mendispatch memperbolehkan listrik dari pembangkit itu masuk, di dispatch masuk, itu adalah namanya capacity factor. Nah, kalau kita lihat rata-rata angin itu atau matahari itu sekitar 24% ya. Nah, kalau kita lihat angin lebih tinggi lagi sekitar 30. Nah, kalau kita lihat nuklir itu adalah 90%.
Maka jelas ya kalau kita ngelihat angin dan surya itu energi terbarukan sekitar antara 15-30%. Dan angka ini sesungguhnya nggak jauh beda dengan angka konversi energi di makhluk hidup ataupun di manusia. Artinya practically nggak ada teknologi di situ. Dia cuma mengkonversi, nggak ada inputan, karena teknologi itu meningkatkan IROI tersebut ya. Jadi kalau tadi kita di awal saya sebut fotosintesis 24%, sementara efisiensi digestive manusia itu sekitar 25% ya. Nah, kalau matahari itu 24%, 15. Bahkan kalau di Indonesia itu cuma 15% guys. Nah, jadi jelas kalau kita mau menggantikan fosil yang beroperasi kira-kira itu kalau di capacity factor 50-60% gitu ya. Lah masa mau kita ganti dengan sesuatu yang di 15% gitu ya. Atau kan tentunya kita ganti yang lebih tinggi dong. Itu kan sama perumpamannya seperti gini guys ya. Ini ada karyawan ya masuk setiap hari ya, jadi 40 jam dalam seminggu ya. Nah, masuk setiap hari, lalu kita mau gantikan karyawan ini dengan karyawan yang kita bilang wah ini lebih bagus, lebih pintar gitu ya, tapi hanya mau masuknya cuman seminggu sekali dan dibayar lebih mahal gitu. Ini kan nggak make sense ya. Jadi kalau kita mau menggantikan sesuatu dengan sesuatu, maka yang prinsipnya adalah dua guys, yaitu kemampuannya juga harus sama atau lebih tinggi, dan cost-nya harus sama atau lebih rendah. Kalau cost kan harus lebih rendah ya. Masa kita mau mengganti sesuatu yang jadi 5 mahal, kan nggak mungkin. Namanya juga bukan mengganti, itu beli baru dong ya. Nah, jadi kalau sisi cost dia kalau bisa lebih murah, tapi kalau bisa dari sisi kemampuan kalau bisa lebih tinggi. This is a very simple concept guys. Saya rasa semua anak SMP, anak SMA juga pasti setuju gitu ya. Dan nggak ruwet lah, nggak ruwet. Nah, inilah makanya kenapa kalau kita bicara transisi energi ya, yang paling make sense, yang paling realistis itu adalah untuk transisi energi adalah nuklir. Nah, kenapa? Balik lagi karena fosil itu adalah energi primer gitu. Energi primer. Jadi kalau kita ngelihat lagi di terakhir nih saya akan mention bahwa energi primer adalah energi yang beroperasi 24 jam, handal, dan dapat mendekati beban, dapat dibangun di mana saja. Nah, energi primer dunia itu saat ini guys cuman ada 4, nggak ada, cuman ada 4, yaitu fosil, minyak, gas, dan batu bara, dan sama nuklir ya. Memang orang selalu bilang hydro, oh ada hydro, ada geothermal, tapi nggak bisa dikatakan sebagai energi primer. Kenapa? Karena hydro itu nggak bisa dibangun di semua tempat ya. Hydro itu hanya bisa dibangun di suatu tempat gitu ya, tertentu. Jadi nggak bisa mendekati beban gitu ya. Nah, mendekati bebannya adalah konsep yang penting di dalam energi primer gitu ya. Dan juga hydro itu kalau di Asia ini atau di Afrika dan di Asia, dia primary functionnya bukan sebagai pembangkit ya atau dam ya. Kalau hydro itu kan harus ada dam, harus ada yang dibendung. Itu biasanya primary functionnya adalah sebagai irigasi guys ya. Jadi sehingga kalau dia primary functionnya sebagai irigasi, maka dia tidak bisa menjadi energi primer ya, karena naik turun, karena yang diprioritaskan irigasi. Lain kayak di Norway, di Eropa, maka bendungan itu diprioritaskan memang sebagai pembangkit listrik gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat guys, kalau kita bicara menggantikan energi primer fosil ya, tentunya menjadi energi primer yang bersih ya. Dari sisi energi primer nggak ada pilihan lain kecuali nuklir. Kalau kita ngelihat juga dari sisi termodinamika, juga pilihannya rasionalnya adalah kita gantikan ke nuklir yang memang memiliki IROI 1:75. Karena yang kita gantikan adalah IROI 1:30. Jadi menggantikan fosil dengan IROI 1:30 dengan energi yang IROI-nya 1:5, it's okay kalau memang itu pilihan kita. Tetapi jangan kaget kalau maka cost itu akan menjadi mahal ya. Cost produksinya memang produksi listriknya enggak, tetapi baterai maupun backup power ataupun investasi yang harus dilakukan untuk menstabilisasi grid, itu bebannya bukan ke si pembangkit. Kadang-kadang cuma pembangkitnya oh iya tambah murah, itu harga jual listriknya. Tetapi cost daripada maintaining stability terhadap grid yang nanggung siapa? Kan yang nanggung adalah grid operator ya. Nah, karena fakta bukti empirisnya semua negara yang renewable penetrasinya tambah
tinggi seperti Australia, seperti Jerman, seperti California, Denmark, itu tarif listriknya semua mahal guys. Ya, bahkan Australia itu sekarang udah mendekati termahal di dunia. Jadi itu aja guys, semoga ini bermanfaat. Jadi tolong kalau kita bicara transisi energi, kita juga harus lihat bukan cuman mengikutin atau ikut-ikutan narasi dunia, tetapi coba kita sebagai engineer juga kita pikir dengan termodinamika. Make sense nggak sih? Oke, itu aja guys, semoga bermanfaat. Salam Go Nuklir, Bob Effendi, sampai ketemu lagi.